Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Masikem. Saya CKP angkatan 9 dari SD Negeri Kawunganten Loro 1 Kabupaten Cilacap. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coachnya adalah Bapak Samsurizal SPD, dan sebagai coachnya adalah Bu Winda Sunarsih SPD. Adapun praktek coaching sebagai berikut. Rekan saya yang bernama Pak Samsurizal akan melaksanakan coaching. Kemudian Bu Winda ini memiliki masalah tentang hasil diagnostiknya yang ternyata ada beberapa murid yang tidak bisa dan kurang lancar membaca. Nah, Bu Winda ingin berdiskusi dengan Bapak Samsurizal agar mendapatkan solusi terbaik untuk masalahnya. Nah, berikut adalah dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dan Pak Rijal sebagai coach sebelum melakukan sesi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Masikem. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, ikut senang mendengarnya. Kabar saya baik juga, Pak. Sesuai janji kita kemarin, Pak Rijal, hari ini Pak Rijal akan melakukan coaching nih. Dengan siapa, Pak Rijal? Baik, Bu. Sesuai janji kemarin, saya memang akan berdiskusi tentang coaching menggunakan alur Tirta dan Bu Winda itu sebagai coachingnya, Bu. Oke, baiklah Pak Rijal. Sebelum mulai coachingnya, boleh nih kita berbincang sebentar. Boleh ya, saya tanya-tanya sedikit. Boleh, Bu. Silahkan. Nanti ketika praktek coaching dengan Bu Winda, kira-kira rubrik penilaiannya akan seperti apa, Pak Rijal? Jadi nanti saya menggunakan alur Tirta, di mana alur Tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk kriterianya nanti cukup baik, baik dan sangat baik, Bu. Oke, baiklah. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rijal kembangkan? Iya, Bu. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Pak Rijal terapkan? Ya, saya akan berfokus dalam pemberian pertanyaan berbobot, Bu, supaya bisa menggali potensi dari coaching. Jadi, kali ini Pak Rijal akan berfokus pada pemberian pertanyaan berbobot. Bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan memandu coaching menggunakan pertanyaan berbobot, sehingga coaching mampu mengeluarkan ide-ide cemerlangnya dan menemukan Baik, solusi Pak atas Rijal, semua permasalahannya. telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Rijal mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya, Bu. Baik, Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Rijal
dalam melaksanakan coaching. Sambil menunggu Bu Winda, silahkan sambil nikmati kopinya Pak Rizal. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Winda. Ya, silakan masuk, Bu Winda. Pak, terima kasih. Bu Winda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Hari ini cerah ya Bu ya? Secerah wajah Ibu. Waduh. Kalau begitu, mari kita mulai saja percakapan kita Pak. Oke, monggo Bu, sangat tidak keberatan. Oke. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum, Bu Winda. Waalaikumsalam Pak Rizal. Bagaimana Bu, sesuai dengan janji kemarin kita akan bincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Bu Winda? Baik Pak Rizal, jadi begini Pak, saya akhir-akhir ini gelisah karena saya ada masalah dengan pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi menurut Bu Winda, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang pembelajaran di kelas saya. Wah, sangat menarik ya Bu, kalau bicara tentang kelas, murid itu sangat menarik sekali. Nggih. Bu Winda, ceritakan lebih detail coba bagaimana Bu, cerita tentang kelas. Ini Pak, saya mengajar kelas 4. Pada awal pembelajaran, saya mengadakan tes diagnostik tentang penguasaan membaca. Saya agak kaget dengan hasil tes diagnostik yang saya lakukan. Jadi, ada 5 dari 20 murid saya yang belum membaca dengan lancar. Padahal dia sudah kelas 4. Kan seharusnya membaca itu sudah lancar. Oke, jadi Bu Winda, kalau ada beberapa siswa yang belum lancar membaca, padahal pembelajaran membaca seharusnya sudah sampai dengan 3 ya Bu ya. Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, seberapa yang membaca murid Bu Winda tersebut? Ya, begitulah Pak Rizal. Dari 5 murid saya yang sama sekali tidak bisa membaca, ada 1 orang, sedangkan sisanya masih diejak dan membaca terbata-bata. Dari kondisi tersebut, saya kira tingkat ketercapaiannya sekitar 5 sampai 6. Tentu saja saya ingin meningkatkan kemampuan membaca mereka di level 9 dan Baik, 10 Pak. jadi permasalahan yang Bu Winda hadapi itu apa yang sudah Ibu lakukan dan apa kira-kira yang menjadi penyebab murid Bu Winda itu belum lancar membaca Nah, begini. Ketika saya sudah melakukan asesmen, kemudian saya menanyakan ke wali kelas sebelum-sebelumnya. Ternyata siswa tersebut jarang sekali masuk kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 3 memang jarang sekali masuk. Pada kelas 1 sampai 2 kan ada COVID, sehingga pembelajaran tidak maksimal, bahkan belum lagi pembelajaran daring hampir tidak bisa ikut karena terbatasan perangkat. Setelah saya telaah lebih lanjut, ternyata dukungan orang tua kurang karena memang latar belakang keluarga yang kurang mampu. Jadi memang minat untuk bersekolah juga kurang.
Oke, memang wabah COVID-19 atau COVID-19 itu benar-benar meninggalkan banyak permasalahan ya, ya Bu ya, terutama yang dibahas Ibu ya. Jadi dari permasalahan yang Bu Wida alami, kira-kira apa rencana yang akan Bu Wida lakukan? Saya akan memanggil murid saya dan menyampaikan saya untuk memberikan jam pelajaran tambahan pada saat jam istirahat, Pak. Saya berharap dengan memberikan tambahan waktu akan membuat murid bisa membaca dengan lancar. Oke, ya, Masya Allah, luar biasa nih, rencana Bu Winda sangat bagus sekali. Kira-kira kapan Bu Winda akan melancarkan aksi Bu Winda tersebut, yang luar biasa tersebut, dan bagaimana dengan jangka waktunya? Insya Allah saya akan mulai minggu depan, Pak. Kebetulan kan pas awal bulan saya berencana akan melaksanakan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti saya evaluasi. Kalau masih belum lancar, nanti saya akan susun rencana selanjutnya. Wah, mantul ya, mantap betul dan keren Bu Winda. Rencana sudah terencana dengan sangat apik, baik, dan kira-kira hambatan apa yang akan Ibu hadapi dan bagaimana mengatasinya? Karena anak-anak kan sudah kelas 4, mungkin mereka mau belajar membaca. Nanti saya akan berdiskusi di kelas tentang pentingnya membaca agar anak yang lain tidak mengolok-olok dan murid yang bersangkutan menjadi tumbuh minat belajar membacanya. Setuju Bu, baik yang akan diberi jam pelajaran tambahan maupun tenaga kelas juga perlu diberi pengertian agar mendukung program tersebut. Lancar ya Bu, lalu apa komitmen Bu Winda terkait hal ini? Betul, Pak Rizal. Saya berkomitmen saya akan konsisten menjalankan rencana saya, Pak. Walaupun akan berat, tapi saya yakin bisa. Oke, super sekali Bu Winda. Kira-kira apa yang Bu Winda butuhkan agar dapat menjadi komitmen Bu Winda selalu konsisten atau istiqomah seperti itu? Nah, saya jadi dapat ide nih, Pak. Saya kan berkolaborasi dengan guru kelas 1 sampai kelas 3 agar dapat membantu saya tetap konsisten menjalankan program. Maklum, Pak, saya kan kadang ada tugas dari kepala sekolah, ada rapat, dan lain-lain. Jadi, jika saya sedang tidak bisa memberi jam tambahan membaca, maka saya akan minta tolong kepada guru yang memiliki waktu luang kelas 1 sampai kelas 3 agar dapat membantu saya tetap konsisten. Lalu siapa lagi yang akan Bu Winda libatkan? Keluarga atau misalnya atau pacar atau suami atau tetangga seperti itu? Saya rasa enggak, Pak. Ayah dan ibunya itu sangat sibuk. Pulangnya saya sering malam. Sementara kakaknya yang duduk di kelas 6 itu memiliki permasalahan yang sama. Jadi saya tidak akan melibatkan keluarganya. Sungguh sebuah rencana yang sangat luar biasa Bu Winda. Semoga rencana dan tekad Bu Winda itu yang sangat kuat berbuah manis ya Bu ya, seperti buah mangga yang jatuh dari pohon seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya sudah lega sekarang. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Winda, good luck dan selamat mencoba dan semoga istiqomah Ibu. Memang kalau istiqomah itu susah, yang mudah itu istirahat. Iya Pak Rizal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Bu Masikem. Gimana kelihatannya masih semangatnya membara ini? Itu tadi sudah ngobrol dengan coach saya Bu. Ternyata coach saya itu masalahnya itu ada anak yang belum bisa membaca di kelas 4.
Baik Pak Rizal, saya juga tadi sudah mencatat, di sini ada beberapa yang ada dalam catatan saya. Jadi, Bapak tadi kan sudah melaksanakan coaching. Nah, menurut Bapak itu bagaimana hasilnya, Pak? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oh iya, alhamdulillah ya Pak. Jadi ketercapaian kompetensi yang sudah kita sepakati di awal yang sudah Pak Rizal sampaikan, ini alhamdulillah sudah tercapai nih Pak. Nah, di sini setelah saya observasi memang Pak Rizal dalam melakukan coaching itu sudah sangat baik Pak, dan sesuai dengan indikator yang sudah kita sepakati di depan tadi. Nah, terima kasih Bu, Mas Higam sudah bersedia mengobservasi dan menyampaikan penilaian saya selama coaching. ya baik, selanjutnya langkah apa yang akan Pak Rizal lakukan untuk mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian apakah ada kompetensi lain yang ingin Pak Rizal kembangkan? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, baik kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan perbaiki hal tersebut dengan mencari sumber referensi yang lain. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah mendengarkan dengan teknik rasa, Bu. Besok-besok saya hubungi Ibu lagi untuk membahas hal ini. Baik Pak Rizal. Jadi kira-kira kapan tuh rencana Pak Rizal akan mencari referensi tersebut? Dan apabila Bapak masih mau melakukan coaching, silahkan jangan sungkan untuk hubungi saya. Akan segera saya laksanakan, Bu, secepatnya. Terima kasih. Ya, baik Pak Rizal. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangannya dari Pak Rizal. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dan ilmu yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Rizal. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Rizal ini. Iya Bu. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.